Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di Kota Seribu Sungai ini. Dikarenakan di Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, terdapat sakeluarga yang menderita stunting. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin pun akan menindaklanjuti keluarga penderita stunting ini oleh tim pendamping keluarga. Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya menurunkan angka stunting di Kota Seribu Sungai ini. Di Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, terdapat sekeluarga yang menderita stunting. Permasalahan ini disampaikan Lurah Alalak Utara, Endang Anggraini Nurba, Waitakuni Prima TV di sela-sela kegiatan peninjauan makan siang yang dilakukan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur bersama Kepala DPP KBPM Banjarmasin Helpianur di kawasan Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, jelang tengah hari Selasa 30 Januari 2024. Menurut Endang Anggraini Norba, 3 anak dari keluarga tersebut menderita stunting. Keluarga stunting ini pun menjadi perhatian pihaknya untuk didampingi dengan memperhatikan asupan gizinya. Di antaranya pemberian sembako, wan makanan siap saji bergizi yang dibagikan saban minggu. Kami bekerja sama juga dengan Babin Kamtipmas, Babinsa ada memberikan sembako juga ada. Terus itu tadinya itu, sekarang dengan Madinah ini kami menambah sayur dan buah dari kelurahan. Itu anaknya kisaran usia berapa, Bu? 2 sampai 5 tahun. Oh, 2 sampai 5 tahun. Cukup Pak, agak pepet jarak lahirnya. Kami sayuran dan buah, terus itu makanan kalau ada kelebihan lagi kami beri susu untuk minum anak. Itu tiap hari kan Bu, atau seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali lah. Dampingi dengan Madinah Cikar. Oh iya. Artinya itu menu sehatnya lah. Iya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin Helpianur memedahkan keluarga penderita stunting ini akan ditindaklanjuti oleh tim pendamping keluarga. Namanya TP2S Kota, kemudian ada namanya TP2S Kecamatan, kemudian ada namanya TP2S Kelurahan. Itu kan semua stakeholder bergerak di situ tuh. Jadi nanti kalau yang tadi 13 itu, kalau di kami ada namanya tim pendamping keluarga, nanti tim pendamping keluarga yang menghubungkan dengan paskes pertama itu ke puskesmas. Kalau kemudian mereka harus ada rujukan, berarti kan nanti dari paskes dirujuk ke layanan kita di Rumah Sakit Suryanta. Jadi seperti itu ya, proses yang biasa kita lakukan. Jadi nanti silakan Ibu Lurah menghubungi tim pendamping keluarga untuk kemudian menindaklanjuti untuk seperti apa bentuk pendampingan untuk mereka yang bertiga ini.